Sejumlah tokoh nasional akan mengoptimalkan masa kampanye terbuka untuk memenangkan masing-masing kandidat calon presiden calon wakil presidennya di Pilpres 2024. Seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan siap turun gunung berkampanye untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Insya Allah kampanye akbar itu akan berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan semua pihak menghargai dan menghormati posisinya masing-masing. Ibu Mega katanya mau turun gunung Mbak Puan, itu ke daerah mana Mbak Puan? Kalau boleh di-spill. Nanti kita jadwalkan, insya Allah beliau akan hadir di tempat-tempat yang memang rakyat menunggu. Jelang kampanye rapat umum, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga sudah memanaskan tensi dengan menyatakan dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Cawapres Muhaimin menyatakan saat mendampingi kampanyenya di Surabaya, Jawa Timur, JK memberikan dukungan moral yang akan memacu simpatisan memenangkan Amin di Jawa Timur. Pak JK alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral meskipun beliau tidak bisa sambutan karena bukan bagian dari timnas. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai belusukan ke sejumlah daerah, termasuk Cianjur, Jawa Barat. Di hadapan masyarakat, SBY pamer program saat menjadi presiden. Yang sudah baik dilanjutkan. Tetapi yang belum baik, kebijakan dan program yang tidak membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut Demokrat harus diperbaiki. Harus dilakukan perubahan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga sudah menyatakan dukungannya pada Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Hovifah sudah tercatat dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Cergamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Analis komunikasi politik menilai, turun gunungnya sejumlah tokoh nasional penting, termasuk tokoh veteran, karena pemilih yang tergolong masyarakat awam masih melihat sosok sebagai faktor penentu dalam konteks keterpilihan Capres-Cawapres. Ya, kemudian di bawah yang besar, separuh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. Tapi tidak sekedar tokoh atau sosok, melainkan juga penguasaan yang disebut dan basis-basis teritori yang disebut dan canvassing atau micro-targeting atau sebut aja door-to-door campaign, kampanye yang basisnya adalah dari satu area, dari rumah ke rumah, dari tempat strategis, dari komunitas, begitu. Kampanye rapat umum atau terbuka akan dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Disinilah para tokoh yang turun gunung akan mengerahkan segala daya upaya untuk memenangkan kandidatnya di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana kontribusi para tokoh politik veteran nasional ini untuk memenangkan kandidat Capres-Cawapres pilihannya? Kami akan perbincangkan hari ini bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat sore, Mas Kunto. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Mas Kunto, jadi kalau melihat pola komunikasi para tokoh-tokoh dalam tanda kutip senior yang akan turun gunungin atau yang sudah turun gunung beberapa waktu ini dalam proses politik pemilu 2024, apa fenomena yang Anda lihat dan yang bisa Anda baca? Oke, ini saya seperti deja vu ke pemilu 2004 ya Mas ya. 20 tahun yang lalu kan ya ada Pak SBY, ada Pak JK, ada Bu Megawati. Jadi ini semacam flashback 20 tahun yang lalu tiba-tiba kita ada di sini dan 3 tokoh bangsa ini kemudian turun. Halo? Bisa terdengar? Halo? Maaf, saya tidak bisa mendengar suara Anda, Mas Kunto. Ah, gitu. Ayo, bentar. Halo, apakah sudah terdengar? Halo, saya lanjutkan mungkin ya. 20 tahun yang lalu dan kemudian
Ya, sorry. Pak. Halo, apakah sudah terdengar suara saya? Tes, halo, apakah sudah terdengar suara saya? Apakah sudah terdengar suara saya? Problem teknis. Ya, maaf, saya tidak terlalu bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Maksudku itu mungkin sinyal ya, karena kita memang berbicara mengenai saluran Zoom gitu ya, yang kadang sinyalnya juga menjadi masalah. Nah, kita tahu bahwa beberapa tokoh politik senior ini juga sudah mulai turun gunung. Presiden SBY kemarin juga bertemu dengan Ibu Siti Nuriyah Wahid, kemudian juga beberapa waktu lalu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Yusuf Kala, ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses politik ini. Sebenarnya seberapa besar sih kontribusi para tokoh politik senior ini dalam meraup suara pemilih dalam Pilpres 2024? Apakah ini hanya akan meningkatkan popularitas? Apakah kemudian ini akan juga meningkatkan elektabilitas mereka? Ya Mas, kalau kita lihat dari sisi demografis, kebanyakan pemilih kita adalah pemilih yang masih menggunakan rasionalitas terbatas. Jadi paling tidak menggunakan shortcut kognitif gitu. Jadi dia tidak merasionalisasikan pilihan dia berdasarkan program atau berdasarkan rekam jejak, tapi kemudian lebih merasionalisasikan pilihannya berdasarkan salah satunya endorsement gitu. Jadi dukungan dari orang atau tokoh yang dia percaya, yang dia pikir tokoh itu sudah memiliki kualitas-kualitas yang baik, dan kemudian mereka mendengarkan endorsernya gitu. Halo? Ada suara? Halo? Halo, mungkin saya tidak terdengar ya ke hostnya ya. Ya. Tapi paling tidak endorsement ini menjadi penting dalam pertimbangan orang ketika memilih. Salah satu hasil riset, beberapa riset yang pernah saya lakukan di Indonesia, misalnya endorsement tokoh. Ya, kampanye terbuka ini akan berlangsung mulai 21 Januari 2024 mendatang. Menurut Anda siapa tokoh yang bisa atau paling berpengaruh, Mas Gunto, memberikan dukungannya kepada Capres-Cawapres? Kalau tokoh yang berpengaruh tentu saja tokoh seperti Presiden Jokowi itu masih sangat berpengaruh karena dia masih berkuasa, dia punya kekuatan politik yang besar, dan pemilih pun punya kepercayaan yang besar ke Pak Jokowi. Tapi kemudian ada presiden-presiden yang di masa lalu, Pak SBY, Bu Mega, wakil presiden di masa lalu yang cukup dikenal oleh masyarakat dan masih menjadi tumpuan gitu kan, masih menjadi harapan. Mereka masih dipandang sebagai tokoh-tokoh bangsa yang kemudian memiliki rasionalitas yang bagus, cara berpikir yang bagus, sehingga banyak orang yang kemudian mendengarkan apa yang disarankan oleh tokoh-tokoh ini. Gitu Mas. Ya, Mas Gunto, seberapa atau mengapa masyarakat pemilih di Indonesia ini masih sangat mempertimbangkan kemudian sosok-sosok tokoh-tokoh politik senior yang kemudian ini kalau kita tahu berada di beberapa atau berada di capres-capres atau kandidat capres-cawapres yang berbeda. Kemudian juga bagaimana sih Anda melihat pentingnya komunikasi-komunikasi politik dari para tokoh politik veteran atau senior kita ini? Iya Mas. Kalau kita lihat jenis ya, mencari informasi, kemudian menimbang-nimbang informasi itu baik buruknya di mana, melihat program, visi misi tokoh gitu kan. Tapi kan untuk melakukan itu butuh waktu, butuh tenaga yang besar gitu kan. Dan saya yakin mayoritas penduduk di Indonesia punya permasalahan dengan tingkat pendidikan yang rendah, literasi yang rendah, kemudian sumber informasi yang terbatas, dan akhirnya mereka akan lebih mengandalkan apa yang disarankan oleh tokoh-tokoh yang sudah mereka percaya di masa lalu gitu kan, tokoh-tokoh yang punya kesan bagi dia, dan akhirnya itu menjelaskan mengapa endorsement dari tokoh-tokoh ini punya efek yang luar biasa, terutama pada masyarakat lapisan menengah ke bawah gitu, atau tadi yang menggunakan rasionalitas terbatas lah istilahnya.
Lalu kemudian kalau bentuk komunikasi politiknya sebagai endorser tentu saja yang dibutuhkan adalah kesaksian gitu. Jadi semacam, oh ya saya tahu, saya kenal Pak Prabowo misalnya, saya kenal Pak Anies, saya kenal Pak Ganjar, dan perkenalan saya sudah lama. Dan ketika seorang tokoh punya kredibilitas yang tinggi, didengarkan oleh masyarakat bawah, akhirnya kredibilitas itu bisa ditransfer kepada calon-calon ini gitu. Dan akhirnya yang diharapkan adalah kepercayaan masyarakat kepada calon itu tinggi dan mau memilih mereka. Mungkin begitu sederhananya. Ya, Mas Kunto, terakhir, seberapa besar kemudian kontribusi para tokoh yang akan turun gunung ini untuk tentunya mendongkrak elektabilitas ketiga capres-cawapres yang tengah berkompetisi? Apakah menjadi penting sekali, apalagi nanti akan ada kampanye terbuka begitu, atau sebenarnya bisa untuk tidak memanfaatkan itu? Ya, menurut saya sekarang semua cara perlu dilakukan, terutama cara-cara yang halal ya, cara-cara yang legitimate, dan salah satunya ya menggunakan endorsement ini, menggunakan endorser ini. Dan kalau saya lihat ini yang menarik kan begini, Pak JK hanya mengendorse untuk capres, tapi tidak partai. Pak SBY kelihatannya lebih mengendorse partainya daripada capresnya, kan? Sedangkan Bu Mega lebih mengendorse baik partai dan capres gitu kan. Jadi kita bisa lihat bagaimana beragamnya cara endorsement ini. Dan kalau ditanya efek, menurut saya efek Pak SBY ke partainya mungkin agak lebih besar ya, karena di situ ada asosiasi yang lekat sekali antara Pak SBY dengan partainya. Demikian juga Bu Mega dengan partainya. Tapi seperti Pak JK ke Caimin atau ke Pak Anies, mungkin agak repot, tapi itu bisa jadi sesuatu yang bagus, karena kan Pak JK dipercaya oleh Golkar, dipercaya oleh mereka yang memilih Golkar di Indonesia Timur, yang mungkin bisa jadi suara baru yang masuk ke pasangan Anies Muhaimin ini, Mas. Gitu. Ya, jadi apakah kemudian bisa disimpulkan, Mas Kunto, bahwa suara-suara tokoh dalam tanda kutip senior ini juga masih tinggi dan dipertimbangkan oleh masyarakat atau dari sisi komunikasi politik jika memang ingin mengkomunikasikan dukungan-dukungan? Iya, Mas. Dalam kontribusinya, saya pikir kontribusinya sangat besar. Terutama tadi pada segmen masyarakat yang masih menggunakan rasionalitas terbatas. Ketika mereka punya keterbatasan dalam mengumpulkan informasi, menimbang-nimbang informasi secara mandiri, maka endorser ini bisa jadi tipping point-nya gitu. Ketika timbangan di kepala kita itu bisa kemudian endorser bisa memperberat pilihan kita pada satu capres atau bisa pada satu partai. Dan menurut saya di Indonesia kontribusinya masih sangat besar, Mas. Gitu. Masih sangat besar, apalagi kemudian ini dijadikan fenomena endorser, dan kita 29 hari lagi juga menuju ke pemilu 2024. Tentu ini juga menjadi penting bagi masyarakat untuk menilai juga ya, tidak hanya kemudian melihat sosoknya, tapi nilai-nilai yang kemudian dibawanya juga, dan tentunya pada akhirnya visi misi dan program kerja mereka. Analis komunikasi politik dari Unpad, Mas Kunto Adiwibowo. Terima kasih Mas Kunto, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih atas masukan dan analisis Anda.